Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhaya, salam. Izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, saya Ketut Srinai Udani. Saya bertugas di SMK Negeri 1 Sawan, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Selama pendidikan guru penggerak, saya dibimbing oleh fasilitator Ibu Loh Wiwit Primayanti SPD MN dan juga pengajar praktik Ibu Niluh Widya Srini SPD MPD, dan saya sendiri sebagai CGP Angkatan 7 Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, Ketut Srinai Udani. Adapun koneksi antar materi adalah sebagai berikut. Berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, seorang guru harus memiliki nilai dan mampu mewujudkan perannya untuk menuntun siswa melalui pembelajaran yang berpihak pada siswa. Untuk mewujudkan itu diperlukan sebuah visi yang diterapkan melalui tahapan belajar menjadi kebiasaan-kebiasaan positif yang selanjutnya menjadi budaya positif, yang tujuan utamanya adalah mewujudkan insan berkarakter profil pelajar Pancasila. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun. Sebagai seorang pendidik, kita harus menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, pendidik ibarat seorang petani. Sebelum menanam padi, seorang petani harus menyiapkan lahan dengan baik. Setelah menanam padi, seorang petani harus merawat tanaman padinya dengan baik, seperti mengairi sawahnya tepat waktu, memberi pupuk, melakukan penyemprotan untuk membasmi hama, dan juga mencabut tanaman liar yang tumbuh di sekitar padi, sehingga padi mampu tumbuh dengan baik dan berbuah. Yang ketiga, trilogi pendidikan. Seorang pendidik harus mampu mewujudkan trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Sungtuludu, di depan menjadi teladan, Ingmadiu Mangun Karso, di tengah membangun motivasi, Tutburi Handayani, dari belakang memberi dorongan. Yang keempat, bermain. Pada hakikatnya, bermain adalah kodrat anak. Anak memiliki pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta, karsa, karya, pekerti yang sudah ada pada diri anak. Yang kelima, pendidikan yang berpihak pada anak. Seorang pendidik harus memiliki rasa bebas dari keterikatan, dengan suci hati mendekati anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah pendidikan yang berpusat pada siswa. Keenam, budi pekerti. Padi akan tumbuh dan berbuah dengan baik jika ditopang oleh akar yang sehat. Akar di sini melambangkan budi pekerti seorang anak. Untuk mencapai keselarasan hidup, maka harus seimbang antara cipta, karsa, karya, pekerti. Disinilah tugas kita sebagai seorang pendidik untuk membantu menumbuhkan budi pekerti yang baik pada anak. Nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak yang pertama berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik, kita harus mengutamakan perkembangan murid, mampu menghadirkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, sehingga murid mampu membangun pengetahuannya sendiri. Yang kedua, mandiri. Seorang pendidik harus mampu memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri untuk membuat perubahan, baik untuk lingkungan sekitarnya ataupun pada dirinya sendiri. Yang ketiga, inovatif. Seorang pendidik harus mampu menemukan ide-ide atau gagasan baru tentang metode, media, dan suasana pembelajaran yang berpusat pada murid dan menyenangkan. Yang keempat, reflektif. Seorang pendidik harus selalu melihat dari sisi positif setiap saran dan kritik untuk memperbaiki kualitas kerja. Yang kelima, kolaboratif. Seorang pendidik harus membangun hubungan kerjasama yang positif dan harmonis dengan orang tua siswa, komite sekolah, organisasi di lingkungan sekolah, dan dinas pendidikan untuk kemajuan sekolah.
peran yang harus dilakukan oleh seorang guru penggerak yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu memunculkan motivasi siswa untuk belajar, menumbuhkan karakter siswa, serta mendorong ekosistem sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, menjadi coach dan mentor bagi rekan sejawat terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, mendorong kolaborasi antara guru dengan membuka ruang diskusi yang positif antar rekan sejawat, pemangku kepentingan di dalam maupun di luar sekolah. Yang keempat, mendorong meningkatnya kemandirian dan kepemimpinan murid di sekolah. Yang kelima, menggerakkan komunitas, baik rekan sejawat yang ada di sekolah atau wilayahnya, berbagi praktik baik atau budaya positif. Untuk mencapai visi, seorang guru penggerak harus melakukan pendekatan manajemen perubahan. Salah satunya adalah inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Untuk itu, seorang guru penggerak harus mampu melakukan prakarsa perubahan, salah satunya dengan menggunakan metode Bagja. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Menyusun pertanyaan utama untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan. Yang kedua, ambil pelajaran. Menemukan kekuatan aset, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada. Yang ketiga, gali mimpi. Membuat bayangan dan gambaran masa depan bila mana prakarsa perubahan telah terwujud. Yang keempat, jabarkan rencana. Mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan prakarsa perubahan. Yang kelima, atur eksekusi. Menentukan siapa yang akan berperan dalam prakarsa perubahan, melaksanakan prakarsa perubahan secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang yang terlibat, memonitor atau mengambil pelajaran dari proses yang telah dilakukan. Pada modul 1.4 Budaya Positif, kita mempelajari materi tentang disiplin positif, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam melaksanakan restitusi yang sering disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi terdiri dari yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kesimpulan mengenai peran saya dalam mewujudkan budaya positif berdasarkan modul yang sudah dipelajari sebelumnya adalah berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembang murid melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sebuah visi dan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai visi tersebut. Salah satunya dengan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan berbasis kekuatan dan kolaboratif dengan tahapan Bagja. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid, mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga mampu mewujudkan murid yang berkarakter produktif pelajar Pancasila. Berikut ini saya sampaikan refleksi dari pemahaman saya yang berkaitan dengan materi modul budaya positif. Setelah saya mempelajari modul 1.4
budaya positif, hal menarik untuk saya dan di luar dugaan adalah ternyata penghargaan memberi dampak yang kurang baik dalam proses pembelajaran yang sesungguhnya. Penghargaan jika dilakukan berulang-ulang akan membuat orang tersebut bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Selain itu juga, penghargaan membuat orang kecewa ketika tidak berhasil meraih penghargaan itu. Penghargaan menciptakan persaingan dan persaingan menciptakan kecemasan. Adapun perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah saya mempelajari modul ini adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah pengalaman saya dalam menerapkan konsep-konsep tersebut dan bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal tersebut. Terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal-hal yang sudah baik adalah penerapan disiplin positif dan keyakinan kelas yang disusun dan disepakati bersama-sama dengan murid. Hal yang perlu diperbaiki adalah menggeser posisi kontrol saya yang awalnya ada di posisi pembuat merasa bersalah, pemantau, dan penghukum bergeser ke posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang paling sering saya pakai adalah posisi penghukum, dan perasaan saya saat itu saya merasa tidak nyaman. Kemudian setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah saya berusaha untuk memposisikan diri sebagai manajer, dan perasaan saya sekarang saya merasa lebih tenang dan nyaman karena saya bisa membantu murid untuk menemukan solusi dalam memperbaiki kesalahannya. Perbedaan yang saya rasakan adalah murid menyadari kesalahannya dan mau melaksanakan solusi yang telah dibuat untuk memperbaiki kesalahan karena solusi tersebut dibuat oleh siswa sendiri. Guru hanya mendampingi dan membimbing dalam mencari solusi. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan tahapan-tahapan segitiga restitusi, namun tidak secara utuh, yaitu ketika saya menemukan atau menangani siswa yang melakukan pelanggaran, biasanya saya menerapkan tahapan validasi tindakan yang salah dengan menanyakan alasan siswa tersebut melakukan pelanggaran. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan pelanggaran tersebut. Saya belum menerapkan tahapan menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah yang pertama, materi yang berkaitan dengan ilmu psikologi anak, sehingga memudahkan kita sebagai seorang guru dalam menerapkan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Yang kedua, kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar dalam upaya menciptakan budaya positif, karena budaya positif akan terbentuk dan mengakar kuat jika dimulai dari kebiasaan-kebiasaan positif di lingkungan rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Berikut ini implementasi budaya positif yang sudah saya lakukan. Yang pertama, menyusun keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, melakukan segitiga restitusi. Demikianlah koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.